Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi peserta MPLS UPT SMP Negeri 18 Gresik. Bagaimana kabarnya kalian semua peserta MPLS UPT SMP Negeri 18 Gresik? Tentunya masih semangat di hari ketiga ini dalam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Pada materi kali ini akan kami sampaikan bagaimana etika berlalu lintas yang baik dan benar. Jadi kami harapkan kalian semua memperhatikan dengan baik, dengan seksama, agar kalian memahami bagaimana berlalu lintas dengan baik dan benar. Baik, kita langsung menuju ke materinya. Yang pertama yaitu adalah dasarnya. Dasarnya itu ada beberapa peraturan atau undang-undang yang mengatur atau berhubungan dengan lalu lintas. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Masih banyak lagi ya, jadi kalian bisa melihat atau browsing-browsing tentang dasar hukum tentang lalu lintas yang ada di negara kita ini. Ini adalah gambaran situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah sekitaran kita di Kabupaten Gresik. Jadi di sini ada gambaran bagaimana rekap atau jumlah tilang, kemudian yang profesi pelanggarnya siapa, kemudian ada nama, data kecelakaan, kemudian profesi korban di sana disebutkan banyak sekali karena menggambarkan tingkat kepatuhan kita pada keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Silakan diperhatikan ya situasinya yang tadi itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan yaitu tentang bagaimana berlalu lintas yang baik. Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu cermin diri dari disiplin nasional yang menunjukkan harga diri bangsa, tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa melalui upaya pembinaan, bimbingan, pendidikan lalu lintas dengan tujuan membangun disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan potret lalu lintas jalan raya saat ini, jumlah kendaraan sangat banyak, meningkat pesat, jalanan padat, perilaku pengendara berusaha berebut cepat sampai tujuan, ngebut, zigzag, potong jalur, lawan arus, terobos lampu merah, dan sebagainya. Sehingga di samping membuat lalu lintas menjadi semrawut, perilaku pengendara yang demikian menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan dalam lalu lintas. Nah, ini grafik di tahun 2015 dari 730 kasus jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 157 orang dan terus meningkat menjadi 223 orang di tahun 2016. Dari 810 kasus, artinya dari jumlah kasus yang ada itu lebih didominasi oleh pengendara sepeda motor usia muda hingga mencapai 60%. Rata-rata mereka melakukan pelanggaran terlebih dahulu sebagai awal dari penyebab terjadinya kecelakaan, karena interaksi terjadi saat berlalu lintas sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan. Artinya di wilayah kita setiap 2 hari sekali ada orang yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Jadi pada intinya saat ini banyak sekali anak muda yang bisa menjalankan atau mengendarai sepeda motor, tetapi mereka masih belum bisa menjalankan etika yang sopan dan santun dalam berkendara. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu tentang kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki oleh setiap pengemudi berdasarkan peraturan
nomor 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi. Untuk SIM A atau untuk kendaraan roda 4, yaitu syaratnya mereka harus berumur minimal 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, paham atau mengerti akan tata tertib dan peraturan lalu lintas. Kemudian juga bisa atau cakap mengendarai kendaraan untuk SIM A. Dan untuk SIM C atau kendaraan roda 2 memiliki kartu tanda penduduk. Kemudian cukup umur, mereka harus 17 tahun. Kemudian mereka juga harus sehat jasmani rohani, tahu atau mengerti akan tata tertib atau peraturan lalu lintas. Teknik berkendara yang baik dan benar. Yang pertama yaitu adalah kalian harus melihat, kemudian mengidentifikasi kira-kira atau memperkirakan dalam mengambil keputusan, kemudian melaksanakan keputusan kalian dengan baik. Kemudian selain itu, hal yang tak kalah pentingnya yaitu mengenal rambu dan isyarat dalam lalu lintas. Ada beberapa alat pemberi isyarat yang berfungsi untuk mengatur kendaraan atau pejalan kaki. Jadi ada dua. Yang pertama yaitu lampu dengan 3 warna. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Itu untuk mengatur kendaraan. Kemudian ada juga yang 2 warna, yaitu lampu merah dan lampu kuning. Itu untuk mengatur pejalan kaki dan untuk memberikan peringatan bahaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tentang marka jalan. Marka jalan itu adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda garis membujur, melintang, seorang serong, serta lambang lainnya yang berfungsi mengarahkan arus lalu lintas yang membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Kemudian ini tentang kewajiban pengemudi di jalan. Jadi menurut pasal 106 ayat 4 ada beberapa kewajiban yang harus dipatuhi. Yang pertama yaitu rambu perintah atau larangan. Kemudian ada marka jalan, ada alat pemberi isyarat lalu lintas, ada gerakan lalu lintas, ada berhenti dan parkir, kemudian peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal, kemudian tata cara penggandengan dan penempelan. Kemudian penggunaan jalur atau lajur lantas. Jadi menurut pasal 108 ayat 1 tata cara berlalu lintas mengambil jalur jalan di sebelah kiri. Kemudian penggunaan jalur sebelah kanan hanya dapat dilakukan apabila bermaksud melewati kendaraan di depan atau mendahului. Kemudian ditunjuk atau diperintah petugas Polri untuk menggunakan sementara sebagai jalur kiri. Penting juga ini tentang posisi kendaraan di jalan. Jadi 2 lajur atau lebih searah kendaraan berkecepatan harus lebih rendah daripada kendaraan lain harus mengambil lajur kiri dan seterusnya ya. Jadi perlu benar-benar kalian pelajari dan kalian perhatikan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan yang lainnya. Hal lain yang perlu kalian perhatikan yaitu bagaimana tata cara menyusul atau melewati atau mendahului. Jadi pastikan jalan yang di depan itu aman dan tetap dapat melihat sedikitnya 150 meter di muka untuk memberikan dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya. Kemudian periksa cermin pandangan belakang atau spion ya guna melihat kendaraan yang mendekat dari belakang kita. Kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu memberi syarat untuk mendahului. Jadi kira-kira sekitar 3 detik sebelum keluar jalur dan menyusul. Kemudian mengambil jalur sebelah kanan kendaraan yang kita lewatinya. Dalam keadaan tertentu boleh kita melewati dari sebelah kiri bila lajur kanan macet bermaksud belok kiri.
Pengemudi yang akan dilewati kendaraan lain itu wajib memberikan ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang akan melewatinya dan memberikan kesempatan atau menjaga kecepatan agar dapat dilewati dengan aman. Kemudian tata cara berpapasan. Jadi ada beberapa aturan bagaimana kita atau cara berpapasan dalam berkendara. Kemudian tata cara berbelok juga ada ketentuan-ketentuannya. Jadi memang benar-benar harus kalian pahami, kalian cermati agar selamat bagi kita dan pengguna jalan yang lainnya. Ini gambaran jarak antar kendaraan, ya bisa diperhatikan dari gambar-gambar yang ada saat ini. Hak utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas. Jadi pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas. Kemudian prioritas dengan pengawalan petugas yang berwenang dilengkapi isyarat atau tanda-tanda lain. Tentang berhenti dan parkir, ini ada beberapa pasal yang mengatur tentang berhenti dan parkir. Juga ada peringatan dengan bunyi. Jadi pasal 48 ayat 3 huruf F itu tentang isyarat peringatan dengan bunyi atau klakson digunakan apabila diperlukan untuk keselamatan, kemudian untuk melewati kendaraan lain atau memberikan isyarat atau pemberitahuan. Kemudian isyarat peringatan dengan bunyi atau klakson itu juga dilarang apabila pada tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu. Kemudian bunyi yang dikeluarkan tidak sesuai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Ini juga ada aturan tentang pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk kelancaran. Kemudian untuk penggunaan lampu. Jadi kalau sepeda motor itu wajib menyalakan lampu utama pada siang atau malam hari. Kemudian untuk kendaraan bermotor lainnya atau roda 4 di malam hari atau waktu gelap wajib menyalakan lampu. Juga pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki yang berada di jalan ataupun yang akan atau sedang menyeberang di jalan. Hal yang penting lagi tentang berlalu lintas. Jadi tentang kecelakaan lalu lintas. Menurut pasal 231 ayat 1 dan ayat 2, pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraan, kemudian menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, kemudian melaporkan kecelakaan tersebut kepada kepolisian terdekat dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas. Apabila kalian tergesa-gesa atau dalam keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A dan B, tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat. Ini ada himbauan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Sebelum berangkat, cek kondisi kelaikan kendaraan, pastikan rem dan lampu benar-benar berfungsi baik, serta membawa surat-surat seperti KTP, SIM, dan STNK. Biasakan menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor, dan yang membonceng menggunakan kaca spion lengkap, gunakan lajur kiri, serta menyalakan lampu di siang hari. Kemudian hindari penggunaan HP saat berkendara. Kurangi kecepatan pada saat mendekati persimpangan. Tertib marka, jangan menyalip bila marka lurus dan pandangan tidak bebas. Kemudian jangan berjalan zigzag karena dapat menyebabkan kecelakaan. Budayakan tertib beretika, sopan santun di jalan raya, dan selalu safety riding, tidak konvoi, tidak kebut-kebutan, tidak melawan arus, tidak menerobos lampu merah,
Demikian materi tentang bagaimana masyarakat menuju etika berlalu lintas yang baik dan benar. Jadi kami harapkan seluruh peserta didik UPT SMP Negeri 18 Gresik wajib mematuhi peraturan berlalu lintas yang ada. Ingat, usia kalian masih belum 17 tahun, jadi diharapkan tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah karena akan membahayakan kalian dan orang lain. Banyak orang yang bisa berkendara atau menggunakan sepeda motor, tetapi masih banyak juga orang yang belum bisa menerapkan sopan dan santun dalam berlalu lintas. Demikian saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang sopan atau hal yang kurang jelas. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.